Selamat sore teman-teman, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami terkait bilangan desimal. Adapun nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Wima Rizka, Nidi Prasetyo, dan saya sendiri Bernadetta Melinda. Yang keempat, Nurani Wulandari, Fatimatu Zahro, Sandy Ariska, dan Marsha Ayu. Untuk pemaparan materi yang pertama, saya berikan waktunya kepada Wak Bima untuk memaparkan materi. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, pengertian bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, yang dalam penulisannya dipisah oleh tanda koma. Dalam matematika, khususnya bilangan pecahan, koma yang memisahkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan yang terdapat dalam bilangan desimal disebut dengan koma desimal. Perlu diketahui juga jika dalam bilangan desimal hanya terdapat satu bilangan koma. Pada sistem bilangan bulat, kita mengenal bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan berhenti pada satuan. Namun, bilangan masih dapat berlanjut pada angka yang lebih kecil, yaitu persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya, yang mana hal ini digunakan dalam penulisan bilangan desimal. Dan selanjutnya, jika bilangan desimal terdapat satu angka di belakang koma, maka angka tersebut per 10 atau dapat dalam pecahan bisa ditulis 1 per 10. Yang kedua, jika di belakang koma terdapat dua angka, maka angka tersebut adalah per 100 atau dalam pecahan bisa ditulis dengan 1 per 100. Yang ketiga, jika bilangan koma terdapat 3 angka, maka angka tersebut adalah per 1000-an atau dalam pecahan bisa ditulis dengan 1 per 1000. Dari penjelasan kalimat di atas, kita bisa mengetahui bahwa bilangan desimal sangat dekat hubungannya dengan pecahan. Nilai letak bilangan desimal. Contoh pertama, satu bilangan di belakang koma, contohnya 0,3. Angka 0 merupakan bilangan bulat yang mengganti nilai satuan, sedangkan angka 3 menepati nilai puluhan. Contoh yang kedua, dua angka di belakang koma, contohnya 1,24. Angka 1 merupakan bilangan bulat yang menepati nilai satuan, sedangkan angka 2 merupakan bilangan persepuluhan, dan angka 4 adalah bilangan perseratusan. Contoh selanjutnya seperti 5,3687. 5 sebagai satuan, lalu koma, 3 sebagai persepuluhan, 6 sebagai perseratusan, 8 sebagai perseribuan, dan 7 sebagai persepuluhan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nidi. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Wima atas waktu yang diberikan. Kemudian, operasi bilangan desimal penjumlahan. Pada operasi hitung bilangan desimal untuk penjumlahan, sebaiknya kita gunakan metode penjumlahan susun atau pecahan, dan caranya sama dengan penjumlahan bilangan bulat, yaitu dengan meluruskan angka satuannya. Yang mesti kita cermati adalah bahwa angka yang tepat di depan koma itu adalah angka satuan, maka akan lebih mudah diingat bila bahasanya kita ubah menjadi yang diluruskan adalah komanya. Contoh soalnya sebagai berikut: 2,4 ditambah 3,2. Caranya yaitu dengan satuan lurus dengan satuan, 2 lurus dengan 3, per 10 lurus dengan per 10, 4 lurus dengan 2, kemudian koma harus lurus dengan koma. Kemudian lakukan penjumlahannya. Jadi 2,4 ditambah 3,2 hasilnya yaitu 5,6. Yang kedua yaitu cara kedua yaitu dengan pecahan biasa, yaitu 2,4 ditambah 3,2. Karena di belakang koma hanya terdapat satu angka, maka menjadi per 10. Jadi 24 per 10 ditambah 32, per 10 sama dengan 56 per 10. Kemudian diubah menjadi ke bentuk desimal, yaitu menjadi
5,6. Contoh yang kedua yaitu 23,74 ditambah 15,25. Caranya yaitu puluhan harus lurus dengan puluhan, 2 lurus dengan 1, satuan lurus dengan satuan, 3 lurus dengan 5, per 10 lurus dengan per 10, 7 lurus dengan 2, per 100 lurus dengan per 100, 4 lurus dengan 5. Kemudian koma harus lurus dengan koma. Kemudian lakukan penjumlahan. Maka hasilnya jadi 23,74 ditambah 15,25 sama dengan 38,99. Cara yang kedua yaitu dengan pecahan biasa. Karena di belakang koma terdapat 2 angka, maka menjadi per 100. Jadi 2374 per 100 ditambah 1525 per 100 sama dengan 3899. Kemudian diubah ke bentuk desimal menjadi 3899 per 100 sama dengan 38,99. Kemudian materi akan dijelaskan oleh Mbak Linda. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan desimal. Pengurangan bilangan desimal bisa dilakukan dengan meletakkan satu garis lurus pada lambang koma dari bilangan yang akan dioperasikan, atau meskipun angka di belakang koma jumlahnya beda, koma harus tetap berada pada satu garis lurus. Caranya sama dengan penjumlahan atau meletakkan koma pada satu garis lurus. Bedanya ini dikurangkan. Cara menghitung bilangan desimal. Yang pertama, gunakan cara pengurangan bersusun. Yang kedua, luruskan tanda koma pada bilangan desimal yang dikurangkan. Dan yang terakhir, menambahkan angka 0 pada susunan digit yang kosong untuk memudahkan perhitungannya. Baik, contoh pertama yaitu 5,46 dikurangi 2,3. Pada langkah pertama, kita luruskan tanda komanya. Dan pada langkah kedua, kita menambahkan angka 0 karena pada 2,3 hanya ada satu angka di belakang koma. Jadi kita menambahkan angka 0. Dan hasil dari 5,46 dikurangi dengan 2,3 sama dengan 3,16. Contoh kedua, Benny mempunyai kayu dengan panjang 1,5 meter untuk membingkai sebuah prakarya. Setelah digunakan, kayu tersebut masih tersisa 1/4 meter. Berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Penyelesaian. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengubah 1/4 menjadi pecahan desimal. 1/4 kita buat menjadi per 100, yaitu menjadi 25 per 100. Dan hasilnya menjadi 0,25. Jadi, kayu yang terpakai 1,5 dikurangi 0,25 sama dengan 1,25 meter. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurani Wulandari. Baik, selanjutnya operasi bilangan desimal atau perkalian. Perkalian desimal melibatkan setidaknya 2 bilangan desimal. Hasil dari perkalian 2 bilangan desimal berupa bilangan desimal. Ada 3 cara penyelesaiannya. Cara pertama, dikali tanpa menggunakan koma. Contoh soal 1,25 dikali 0,5. Penyelesaiannya, langkah 1, dengan menghitung total jumlah angka di belakang koma. 1,25 sama dengan 2 desimal. 0,5 sama dengan 1 desimal. Atau 2 ditambah 1 sama dengan 3 desimal. Langkah yang kedua, menghilangkan tanda koma terlebih dahulu, kemudian dikalikan. 125 dikali 5 sama dengan 625. Langkah yang ketiga, mengembalikan angka di belakang koma sesuai jumlah desimal pada bilangan yang dikalikan. 625 menjadi 0,625. Jadi 1,25 dikali 0,5 adalah 0,625. Cara yang kedua, dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh soal
Hitunglah 0,3 dikali 0,5. Penyelesaiannya dengan 0,3 diubah ke pecahan biasa menjadi 3/10. Sedangkan 0,5 diubah ke pecahan biasa menjadi 5/10. Jadi, 3/10 dikali 5/10 adalah 15/100. Kemudian, 15/100 diubah ke pecahan desimal menjadi 0,15. Jadi, hasil dari 0,3 dikali 0,5 adalah 0,15. Cara yang kedua, dengan mengubah perkalian susun. Contoh soal, tentukan hasil dari 0,5 dikali 0,3. Penyelesaiannya, sejajarkan angka 0,5 dan juga 0,3. Kemudian dikalikan dengan menghiraukan tanda komanya. Lalu hasil perkaliannya adalah 0,15. Selanjutnya, menghitung angka di belakang koma pada pecahan desimal 0,5 dan 0,3. 0,5 ada satu angka di belakang koma, sedangkan 0,3 ada satu angka di belakang koma. Maka totalnya adalah dua angka di belakang koma, atau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya, mengembalikan angka di belakang koma sesuai jumlah desimal pada bilangan yang dikalikan. Karena jumlah desimalnya ada 2, maka 0,15 diubah menjadi 0,515. Komanya diletakkan di depan angka 1. Jadi, 0,5 dikali 0,3 adalah 0,15. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fatimah Zahra. Baik, selanjutnya yaitu operasi bilangan desimal pembagian. Pada operasi hitungan pembagian, sistem desimalnya hampir sama dengan perkalian. Ada dua cara, ini ya yuk. Ada dua cara, berikut cara penjelasannya. Yang pertama, jika pada perkalian desimalnya ditambah, maka pada pembagian desimalnya dikurangi. Contohnya, 52,545 dibagi 5,65. Yaitu jawabannya dibagi tanpa menggunakan koma agar lebih mudah. Yang pertama, 52545 dibagi 565 sama dengan 93. Kemudian dikurangkan desimalnya, yaitu 3 desimal dikurangi 2 desimal menjadi 1 desimal. Hasil akhirnya yaitu 93 atau 9,3. Kemudian contoh yang kedua, 115,20 dibagi 2,56, yaitu jawabannya dibagi tanpa menggunakan koma agar lebih mudah. Pertama yaitu 11520 dibagi 256, hasilnya 45. Kemudian dikurangkan desimalnya, yaitu 2 desimal dikurangi 2 desimal, hasilnya 0 desimal. Dikarenakan hasilnya 0, maka koma tidak diletakkan pada jawaban, sehingga jawaban tetap bulat utuh dengan hasil akhir yaitu 45. Kemudian cara kedua yaitu diselesaikan dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama, 2,3 dibagi 0,07. Jawabannya 2,3 dibagi 0,07 yaitu 23/10 dibagi 7/100 sama dengan 23/10 dikali 100/7. Dengan hasilnya yaitu 2300 dibagi 70 dan hasil akhir yaitu 32,85. Kemudian akan disampaikan oleh Mbak Sandy. Selanjutnya, pengubahan pecahan desimal ke pecahan biasa dan sebaliknya. Yang pertama, mengubah penulisan bilangan pecahan dari bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Menggunakan bilangan pecahan senama dengan penyebut kelipatan 10. Contohnya, tulislah bilangan 3/4 ke dalam bentuk pecahan desimal. Caranya, 3/4 sama dengan 3/4 dikali 25/25. Angka 25 ini adalah hasil dari bilangan berapa yang jika dikalikan dengan 4, hasilnya 100. Atau bisa menggunakan kelipatan 10 lainnya.
Di sini saya menggunakan 25 per 25, sehingga hasil dari 3 per 4 dikali 25 per 25 sama dengan 75 per 100. Diubah menjadi desimal menjadi 0,75. 2. Menggunakan cara pembagian panjang. Contohnya, tulislah bilangan 3 1 per 5 ke dalam bentuk pecahan desimal. Caranya, 3 1 per 5 sama dengan 3 ditambah 1 per 5. Lalu 3 ditambah 1 per 5 dikali 20 per 20. Angka 20 ini adalah bilangan berapa yang jika dikalikan dengan 5 hasilnya 100. Atau bisa menggunakan kelipatan 10 lainnya. Di sini saya menggunakan 20 per 20 sehingga hasil dari 1 per 5 dikali 20 per 20 sama dengan 20 per 100. 20 per 100 diubah menjadi desimal, hasilnya 0,20. Lalu 3 ditambah 0,20 hasilnya 3,20. Yang kedua, mengubah penulisan bilangan pecahan dari bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa. 1. Jika bilangan yang ditulis sebagai bilangan desimal itu memuat sejumlah bilangan yang tidak berhingga, maka kita dapat memanfaatkan sistem nilai tempat. Contohnya, tulislah bilangan 8,035 ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, 8,035 sama dengan 8 ditambah 3 per 100 ditambah 5 per 1000. Lalu disamakan penyebutnya menjadi 8.000 ditambah 30 ditambah 5 per 1000. Hasilnya 8.035 per 1000. Ini sudah dalam bentuk pecahan, namun masih bisa disederhanakan lagi. Yang kedua, jika bilangan yang ditulis sebagai pecahan desimal itu memuat sejumlah bilangan yang tidak berhingga, tetapi berulang, maka kita harus memanipulasi bilangan itu sehingga bentuk pecahannya diperoleh. Contohnya, tulislah bilangan 4,67676 dan seterusnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya yaitu dengan memisalkan N sama dengan 4,67676 dan seterusnya. Maka hasil dari 100N dikurang N adalah 100N sama dengan 467,67676 dan seterusnya, dikurangi N sama dengan 4,67676 dan seterusnya. Diperoleh hasil 99N sama dengan 463. Maka N sama dengan 463 per 99. Ini sudah dalam bentuk pecahan biasa, namun masih bisa disederhanakan lagi. Dari saya cukup, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Marsya. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai perbandingan pecahan desimal. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau disederhanakan, misalnya A banding B atau A per B. Perbandingan pecahan desimal. Membandingkan pecahan desimal dengan mengubah penyebut ke dalam kelipatan 10 untuk membandingkan beberapa bilangan biasanya dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk penyelesaiannya, kita bisa mendapatkan dua cara. Untuk cara yang pertama, penyelesaian perbandingan desimal dengan dirubah ke bentuk pecahan. Contoh soal yang pertama, bandingkan bilangan desimal berikut 0,1 dengan 0,070. Bisa kita lihat di gambar 0,1, 1 nilai tempatnya yaitu persepuluhan, maka bisa kita rubah menjadi 1 per 10. Sedangkan 7 nilai tempatnya perseratusan, maka bisa kita rubah menjadi 7 per 100.
Jadi kita samakan penyebutnya sama-sama 1/10 dikalikan dengan 10. Jadi hasilnya 10/100. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita bandingkan 10/100 lebih besar dibandingkan dengan 7/100. Untuk soal yang kedua, bandingkan bilangan desimal berikut 0,5 dengan 0,15. Penyelesaiannya, 0,5 bisa kita rubah menjadi kepecahan biasa menjadi 5/10. Sedangkan 0,15 bisa kita rubah kepecahan biasa menjadi 15/100. Maka di sini kita samakan penyebutnya menjadi 100. Jadi 5/10 itu kita kalikan dengan 10, hasilnya 50/100. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bandingkan 50/100 lebih besar dibandingkan 15/100. Untuk cara yang kedua, penyelesaian perbandingan desimal dengan memperhatikan nilai tempatnya. Contoh soal yang pertama, 0,7 dengan 0,09. Penyelesaiannya, dilihat dari nilai tempat satuannya atau angka di depan koma sama-sama angka 0. Maka kita lanjut ke nilai tempat persepuluhannya, terdapat angka 7 dan angka 0. Mari kita bandingkan angka 7 dan angka 0, maka jelas 7 lebih besar dibandingkan 0. Jadi nilainya 0,7 lebih besar dibandingkan 0,09. Untuk soal yang kedua, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. 2,34, 1,45, 0,1, 3,78, 19,8. Diurutkan dengan melihat angka di depan koma dengan memperhatikan nilai tempat satuan, yaitu ada angka 2, 1, 0, 3, dan 19. Jadi urutan dari bilangan yang terkecil adalah 0,1, 1,45, 2,34, 3,78, 19,8. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia. Halo semua, jumpa lagi dengan Kak Milhan di Ruang Belajar. Kali ini kakak akan jelaskan tentang konsep dasar bilangan desimal. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke desimal, kemudian desimal ke persen, dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika yang menggunakan bilangan desimal. Maka dari itu penting banget untuk kita pahami tentang konsep dasar bilangan desimal ini. Oke, silahkan adik-adik semua siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai. Oke, di sini kakak akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan ya kalau angka 1 di sini posisinya itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu, Kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan kelipatan 10, ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10. 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh yang kelipatan 10? Berarti 1/10 kan? Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10.
mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita udah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya itu 1/10-an. Angka 5 itu 1/100-an dan angka 4 itu 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus adik-adik semua pahami, terutama nilai tempat dari bilangannya seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Gak percaya? Oke, kita coba. Misalnya kakak ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu sebagai satuan, 3 posisinya adalah 1/10-an. Nah, karena angka paling kanannya itu 1/10-an, berarti jawabannya sama dengan 1/10. Nah, untuk atasnya gimana kak? Untuk atasnya ya tinggal kita pindahin aja angkanya ini. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, next 2,75. Oke, kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu 1/10-an, dan 5 itu 1/100-an. Karena yang paling kanan itu 1/100-an, maka jawabannya sama dengan 1/100. Atasnya tinggal kita copy aja angkanya, 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275/100. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir nih, 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah 1/10-an, 4 itu 1/100-an, dan 5 itu 1/1000-an. Karena angka yang paling belakang adalah 1/1000-an, maka jawabannya sama dengan 1/1000. Untuk atasnya tinggal pindahin aja angkanya, 3, 7, 4, 5. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745/1000. Gimana? Mudah kan? Atau gini, supaya adik-adik mudah ingat, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya 1/10. Kalau ada 2 angka di belakang koma berarti 1/100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti 1/1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Kalau adik-adik belum tahu cara menyederhanakan pecahan, lihat video kakak tentang cara menyederhanakan pecahan. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misal nih kakak ada contoh soal 3/10 dan 217/100. Oke, pertama 3/10. Kita lihat di sini penyebutnya itu kan 1/10. Maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya, yaitu 3. Lalu angka di depan 3 kan nggak ada tuh. Ya udah, di depan koma ini kita kasih 0. Maka hasilnya yaitu 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3/10 itu 0,3. Oke, next 217/100. Nah, ini kan per 100, berarti jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 217 nih. Ya udah, tinggal kita pindahin aja. Caranya kita tulis dari angka yang paling kanan dulu ya.
7, 1, 2. Nah, jadinya yaitu 2,17. Lah Kak, itu kan penyebutnya kelipatan 10 semua. Bagaimana kalau penyebutnya bukan kelipatan 10? Misalnya 3/5 atau 1/3. Nah, itu gimana caranya Kak untuk mengubahnya ke bentuk desimal? Nah, kalau bentuknya kayak gitu, caranya bisa dengan pembagian bersusun atau porogabit. Atau kita ubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10 apabila memungkinkan. Nah, untuk pembahasan lengkapnya, adik-adik bisa tonton video kakak tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Linknya udah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan klik like dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa klik subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar adik-adik semua mendapatkan pemberitahuan setiap kali ada video pembelajaran terbaru. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.